Assalamualaikum sahabat tani dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian sebuah tanaman alpukat yang sudah saya tanam beberapa waktu bulan yang lalu. Kira-kira kalau nggak salah itu bulan Mei. Sekarang udah berapa bulan ya, 10 kurang lebihnya. Tapi keadaan pohonnya ya seperti ini. Soalnya ini kesalahan saya juga. Soalnya ini ala kadarnya perawatannya, bahkan tidak dirawat, dan yang merawat pun cuman adik saya yang masih SD. Kalau menurut saya ini masih lumayan. Soalnya apa? Ini tanpa perawatan, bahkan tanpa pupuk, cuman disiram. Ya, karena saya tanam langsung ditinggal ke tanah rantau. Dan waktu penanamannya kacau. Di bulan pertama dia itu langsung kena penyakit, kalau nggak salah daunnya itu gosong. Dan untuk MDPL-nya ini lokasinya di Madura. Ini ada di dataran, kalau menurut saya ini datarannya cukup rendah, tidak sampai 200 perkiraan, paling 190. Untuk rekan-rekan yang di Madura yang masih bertanya-tanya apakah cocok untuk bertanam alpukat, untuk skala hobi masih cocok, dan untuk skala kebun mungkin cocok, tapi caranya jangan ditiru ya. Soalnya ini ditanam langsung saya tinggal, tidak dirawat. Ada yang rawat bapak saya itu cuman disiram, dan batangnya pun sini udah cukup ya seginilah, berapa ya, kalau batangnya ini lumayan. Di sini udah ada menunjukkan kalau batangnya sudah mulai tua. Tandanya batang kalau sudah mulai tua itu ya ini agak kecoklatan, dan di sini masih ada yang hijau-hijau, tidak sepenuhnya coklat. Dan untuk rekan-rekan petani atau yang belum mencoba, ini saya udah buktikan kalau alpukat di dataran rendah itu cukup ya, masih masuk lah. Bahkan cuaca di Madura itu cuacanya bahkan kalau musim kemarau ekstrim parah, panasnya kemarin juga ini hampir kosong. Dan yang beliau kata si bapak itu cuman dikasih kohe ayam. Kebetulan bapak saya itu ada berapa ekor ayam lah. Ini belum pernah dikasih pupuk NPK, bahkan penyemprotan itu juga belum. Bahkan ini untuk pemangkasan awal ini belum pernah. Tuh, ini juga kemarin ada bekas luka ini, soalnya nggak dicopot. Ya, kalau menurut saya ini masih skala hobi, oke lah. Ini cukup subur. Dan ini bibitnya kalau nggak salah itu di atas 70 sampai 80 cm. Dan ini besok saya akan melakukan pemangkasan dan akan melakukan pemupukan. Ya, saya akan coba untuk memakai NPK. Ya, ini skala hobi ya teman-teman, jangan ditiru. Untuk skala berkebun mungkin kalau skala berkebun harus diperhatikan kembali treatmentnya.
Kalau skala hobi ya lumayan lah. Jadi untuk kawan-kawan jangan terkecoh dengan apa namanya ya, penanaman awal sampai berapa bulan itu bakalan segini, jangan. Soalnya apa, orang yang bilang seperti itu ya mungkin treatmentnya udah bener. Ini juga contohnya 10 bulan masih segini. Bahkan kalau dilihat-lihat di konten-konten yang lainnya, di YouTube yang lain, banyak kan di YouTube itu 10 bulan ada yang udah lebih dari 2 meter. Dan ini ya soalnya perawatannya ala kadarnya, jadi jangan terpatok pada umur dalam penanaman, tapi berpatoklah di mana kalian melakukan perawatan dan treatment, bahkan apa ya, penyiraman seperti itu. Kalau treatmentnya betul dengan benar sesuai apa yang dibutuhkan oleh tanaman, mungkin ini beda lagi ceritanya. Ini kalau dibilang kerdil sih nggak kerdil. Soalnya apa, di sini ada tunas baru dan tunasnya itu cukup baik. Cuman nanti saya akan melakukan pemangkasan awal dan batangnya ini udah segede jempol ya sahabat tani. Dan saya juga ini baru pulang dari tanah rantau. Sebenarnya ya mau gimana lagi ya, cuman sekedar hobi untuk percobaan saja. Nanti kalau ada rezeki insya Allah suatu saat lah, cita-cita keinginan pengen punya berkebun. Dan soalnya tidak selamanya saya itu berada di tanah rantau, dan suatu saat saya akan berada di sini, bahkan apa ya, tuanya atau apa ya, masa pensiunnya kalau bahasa orang-orang yang bekerja di kawasan pemerintahan. Oke teman-teman, mungkin ini adalah contoh untuk kalian sahabat-sahabat yang dari Madura, bahkan yang di dataran rendah, asalkan air cukup, mungkin alpukat masih cocok kalau menurut saya. Ini pohon yang pertama, ini jenis aligator. Waktu itu saya beli bibit kalau nggak salah 150, karena saya tidak mengambil resiko, saya ngambil bibit yang bagus untuk bahan evaluasi saya. Dan ada satu lagi yang jenis Markus. Mungkin di next video ya. Kita lihat, ini ada yang gosong. Mungkin ini bisa ada tunas baru. Ya mungkin ini kurang nutrisi ya, makanya tunasnya itu tidak terlalu ini. Lihat teman-teman, ini teman-teman. Kalau menurut saya ini soalnya nggak ada perawatan yang insentif, bagus. Cuman ini salahnya, seharusnya ini di pas penanaman dulu dipotong lah di sini, biar jadi 2 batang di sini. Jadi ada open face. Oke teman-teman, itu aja dulu, sekian dari saya ya. Besok saya video lagi untuk pemangkasan awalnya. Ini umurnya 10 bulan ya teman-teman,
10 bulan. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa terus dukung channel ini agar tetap berkembang dengan baik. Jangan lupa di share kepada Oke, assalamualaikum sahabat tani, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan melakukan pemangkasan awal pada pohon alpukatku yang kedua. Ini jenisnya Markus. Ini umur 9 kurang lebih atau 10. Oke sahabat tani, mari kita langsung melakukan pemangkasan. Di sini sebenarnya pohonnya akarnya itu lumayan udah menjauh, cuman di sini ditanamnya yang seperti ini agak menurun, jadi ini kelihatannya masih bisa menyentuh ke tanah, maka kita potong yang di sini dan tunas usah petani ininya. Nyangkut lagi. Sebentar sahabat tani. Ininya ini sebenarnya apa namanya? Kita potong aja dulu lah. Yang ini. Duh, kena lagi. Dan ini juga, dan kita potong aja lah. Soalnya ini apa sahabat tani, dedaunannya menunjukkan ini seperti kayak kerdil. Tapi kalau kerdil mah nggak bakalan keluar tunas. Tapi yang di sini keluar tunas muda, mungkin karena apa ya, potong karena kurang cahaya matahari. Soalnya di sini kalau sore sudah tidak ada sinar matahari sahabat tani. Kalau pagi masih bagus, tapi kalau sore sudah kita potong. Yang ini jangan dulu, tapi ini potong aja, jangan ragu-ragu sahabat tani. Pokoknya yang sekira tidak enak dipandang potong saja. Ini nanti kita mau dinaikin. Sebenarnya ini bertabrakan sih sama yang ini. Kita potong saja ini. Ini juga. Seperti itu sahabat tani. Kenapa saya memotong bagian bawah dan berani? Karena apa? Nanti ini bakalan, yang ini nih bakalan ditutupin sama tanah dan tidak akan luput kemungkinan ini juga akan tertutup. Nah, untuk sahabat tani yang tanamannya mana ya, tumbuh seperti ini, kelihatan nggak? Seperti ini nih yang di bawah, tapi kalau ini masih bagus seperti ini, ada baiknya kita gunting atau buang. Karena apa? Biar fokus pertumbuhannya lebih fokus. Seperti ini kan menunjukkan ada
tunas-tunas baru yang mau bertumbuhan. Sebelum itu lebih besar, ada baiknya kita potong. Nanti kedepannya ini kalau sudah 30 atau 40 cm, kita pucuknya dipotong. Dan ini juga kalau sekiranya udah naik ke atas dan menunjukkan kalau sudah 30-40, kita potong lagi. Oke sahabat tani, mungkin pemangkasan awalnya seperti ini dulu. Nanti kita coba pemangkasan di sesi kedua, yaitu bulan 1, 2, dan 3, yaitu waktu umur 3 bulan dari pemangkasan awal. Oke sahabat tani, sampai jumpa di sini. Assalamualaikum.